Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone yang kita dapat dari unboxing kemarin. Buat kalian yang belum nonton, mungkin bisa nonton dulu Mystery Box Part 5 biar kalian tahu kita dapat apa aja, karena salah satunya adalah smartphone ini. Dan perkenalkan, ini adalah Evercost M70 4000 baterai, big battery. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Evercost M70, kalau dari segi packaging sepertinya masuk ke line up tablet ya. Baterainya pun juga besar untuk sebuah Evercost 4000 mAh, dan coba kita lihat untuk spesifikasinya. Jadi dia memiliki layar 7 inch, kemudian prosesornya quad-core 1,3 GHz, 1 GB RAM, 8 GB ROM, Androidnya pakai Android 7 Nougat. Nah, biasanya ya kalau brand nggak berani bilang jenis prosesornya, biasanya kalau nggak pakai Unisoc ya Spreadtrum. Tapi coba kita langsung buka aja dan nanti kita cek untuk di AIDA. Nah, ini kalau saya cek di beberapa e-commerce online, harganya itu Rp750.000. Jadi apakah dengan harga Rp750.000 smartphone yang satu ini bisa dikatakan worth it? Kita coba lihat. Oke, dan di dalam paket pembeliannya kita mendapatkan apa? Kita coba lihat. Iya ya, kayaknya tablet ya, karena dia secara dimensi besar, 7 inch. Kemudian frame-nya tebal banget. Oke, kita lihat dulu untuk dapat apa aja. Oh, dapat case. Jadi dapat transparent case juga seperti ini. Kemudian juga ada screen guard. Nah, screen guardnya kenapa nggak langsung dipasang? Kebanyakan smartphone di 2020 ini bonus screen guard dan sudah terpasang. Karena buat yang nggak terbiasa pasang screen guard, kalau misalkan nggak pas itu bisa kayak timbul-timbul udara dari screen guardnya gitu, kurang rapi. Kemudian kita dapat kartu garansi, dan di sini seharusnya sih charger ya. Ada charger dari Evercost. Kita coba lihat untuk outputnya. Untuk outputnya dia 5 volt dengan 1,2 ampere. Dan ini adalah kabel chargernya yang masih pakai micro USB seperti ini. Dan sekarang kita coba bahas untuk Evercost M70-nya. Di bagian belakangnya dia kayak semacam 3D curve gitu ya, melengkung. Jadi kalau misalkan dipegang dengan satu tangan, oke, masih enak lah. Tablet 7 inch, nggak terlalu besar, nggak terlalu harus dipegang dengan dua tangan. Kemudian untuk kameranya ada di belakang, ada satu lagi itu kayaknya flash ya, bukan kamera. Kemudian ada fingerprint, ada fingerprintnya juga di belakang di atas logo Evercost. Di bagian kanannya terdapat volume up and down, kemudian juga tombol power. Di bagian atasnya ada audio jack dan juga micro USB. Di bagian kiri nggak ada apa-apa ya. Di bagian bawah ada mic. Terus tempat untuk SIM cardnya di mana dong? Sepertinya ini harus dibuka casing belakangnya nih. Aduh. Oke, jadi untuk slot SIM cardnya dia dual SIM 4G. Kemudian juga ada micro SD tetap, dan bukanya dari sini. Tidak terbuka semua, yang terbuka hanya bagian atas. Jadi untuk baterai yang 4000 mAh tadi, dia sudah menggunakan sistem baterai tanam, bukan copotan seperti HP Evercost yang lain. Sekarang coba kita nyalakan, apakah masih ada baterainya? Oh, masih. Evercost powered by Android. Untuk di bagian depan, frame-nya ya standar tablet lah. Kalau dibilang tipis nggak tipis, tebel, ya lumayan tebel ya frame bagian atas dan bawah. Cuman kalau bagian pinggir kanan kiri masih cukup oke lah. Nah, sekarang kita tunggu untuk booting sambil kita coba lihat di bagian atasnya sini ada speaker dan juga ada selfie kamera. Apakah itu ada dua kamera atau cuman Face ID? Kita coba cek. Untuk booting lagunya seperti itu tadi yang kalian dengarkan. Oke, sekarang kita coba untuk aktifkan dulu. Oke, jadi Evercost M70-nya udah selesai kita aktivasi. Dan buat kalian yang mungkin pernah beli Evercost M70 ini bisa tulis di kolom komentar ya. Karena untuk fingerprintnya udah saya coba, dia nggak mau. Jadi dia ada notifnya, pokoknya intinya taruh fingerprint di letak fingerprint, yaitu di belakang sini. Dan ketika saya taruh tidak ada sama sekali kayak geter-geter apa gitu. Jadi benar-benar nggak bisa. Apakah ini cuma hiasan? Kalau hiasan kenapa di sistemnya ada? Jadi buat kalian yang mungkin pernah beli, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau misalkan emang fingerprintnya cuma hiasan, berarti dia tidak memiliki fingerprint. Oke, sekarang kita coba cek untuk spesifikasinya langsung dari AIDA. Karena
Saya penasaran untuk prosesornya yang 1,6 GHz tadi pakai apa sih? Pertama kita cek dulu untuk sistemnya. Jadi memori RAM-nya dia 1 GB, memori internal 8 GB. Aduh, 8 GB memori internal di 2020 ini buat apa? Ya kayaknya udah nggak worth it banget sih meskipun harganya 750.000. Tapi kita coba lihat untuk spesifikasi yang lainnya. Kemudian untuk chipsetnya sesuai dengan dugaan saya, yaitu Spreadtrum SC9382A 28 nanometer 4 core. Intinya kalau ada device-device yang cuman kayak prosesor 1,6, 1,8 dan nggak berani bilang chipsetnya apa, biasanya kalau nggak Unisoc ya Spreadtrum biasanya ya, sepengalaman saya. Kemudian untuk displaynya coba kita lihat. Ini buka display aja lumayan lama ya. Kemudian untuk layarnya dia memiliki resolusi 600 x 1024 dengan refresh rate 63 Hz dengan GPU-nya Mali 400 MP. Sekarang kita cek untuk sistem Android-nya. Dia pakai Android apa? Apakah sudah ada update? Kalau masih Nougat atau 7, iya Nougat. Dan tadi juga sudah saya cek untuk sistem update-nya, tidak ada update lagi. Jadi dia mentok di Android 7. Kemudian lanjut untuk baterai. Untuk baterainya sesuai sebentar. Untuk baterainya boxnya tadi 4000 mAh, sementara di capacity reported ini 2050 mAh. Kemudian di device info juga 2050 mAh ya. Jadi kalau dari software-software untuk monitoring atau mengecek spesifikasi nggak 4000 mAh. Tapi sekarang langsung aja deh kita coba untuk multitouch-nya. Kalau di boxnya tadi katanya 5 support 5 touch. 1 2 3 4 5, oke, 6 nggak bisa. Jadi dia supportnya 5 touch untuk multi touchnya. Sekarang kita coba untuk Netflix. Apakah kalau digunakan untuk nonton Netflix minimal bisa aja ya, karena RAM-nya cuma 1 GB. Ya, jadi kalau misalkan kita gunakan untuk streaming masih oke lah dengan harga 750.000. Tapi ini bukan Netflix-nya kok, lumayan lama banget. Sebentar ya. Harap wajar karena RAM-nya 1 GB. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya kalau digunakan untuk nonton Netflix. Sekarang kita coba untuk volumenya. Speakernya ada di bagian belakang sini. Jadi dia firing ke belakang. Oke, untuk kualitas layarnya, aduh, kalau misalkan saya lihat dari viewing angle yang berbeda aja, kira-kira seperti ini. Kemudian kalau digunakan untuk nonton streaming seperti ini, ada kayak semacam bar hitam di bagian atas dan juga bawahnya. Untuk kualitas layarnya juga menurut saya standar banget, standar 700 ribuan banget. Oke, yang penting sih bisa lah ya untuk buka Netflix. Tapi karena cuman RAM-nya 1 GB, kalau misalkan kalian buka banyak aplikasi, saran saya sih dihapus semua dulu seperti ini ya. Karena saya pengen cobain untuk kameranya sekarang. Untuk kameranya, kira-kira kalau untuk selfie, kameranya gila. Kayak kameranya webcam yang ada di laptop ya. Jadi padahal lighting saya ini udah 2 dan lumayan terang, tapi di sini tetap gelap banget untuk kamera depannya. Sekarang kita coba untuk kamera belakangnya deh. Kalau kamera belakangnya seperti apa hasilnya? Oke, kita coba. Ini udah paling wide ya. Paling wide-nya lumayan ngezoom, jadi seperti ini kira-kira hasilnya. Oke, setelah kamera kita coba apa lagi? Kayaknya udahlah ya, karena HP 750 ribuan dan kesimpulannya menurut saya sih mending ditabung dulu lah ya. Ini 500.000 aja menurut saya bener-bener maksa banget gitu. Jadi HP ini fungsinya kayaknya cuman bisa WA, streaming, kualitas layarnya juga biasa aja, kameranya juga biasa aja. Jadi kalau digunakan di tahun 2020 menurut saya sangat tidak worth it. Androidnya juga masih Android 7 Nougat. Kecuali harganya ya 400.000 mungkin masih oke ya, karena mungkin kalian pengen belikan adik kalian yang masih kecil yang suka streaming daripada pinjam HP kalian dan mengganggu, karena adik saya biasanya kayak gitu, pinjam HP terus. Jadi kalau digunakan untuk anak kecil menurut saya sih nggak apa-apa, karena RAM-nya 1 GB juga bisa membuat aplikasi yang terbuka dikit, jadi dia tidak buka yang aneh-aneh gitu ya. Kalau secara desain sebenarnya menurut saya masih cukup oke lah untuk harganya. Cuman ya itu tadi, ada harga ada rupa kayaknya ya, karena nggak worth it kalau di tahun 2020. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.